Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dari kelas 11 TKC 1. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai menghubungkan antar VLAN. Sama-sama kita akan belajar tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing itu merupakan menghubungkan antar network yang berbeda menjadi saling bisa berkomunikasi. Seperti pada video sebelumnya, kita telah belajar bahwa VLAN 10 yang IP-nya 10.0 dengan VLAN 20 yang IP-nya 20.0 itu tidak dapat berkomunikasi karena sudah berbeda network. Untuk bisa menghubungkan dua network tersebut, kita membutuhkan yang namanya router. Langsung saja di sini kita masukkan routernya. Kita pilih yang paling kanan. Sebenarnya bisa menggunakan yang apa saja, tapi di sini kita akan memilih yang paling kanan. Oke. Anda bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini itu warnanya masih merah. Itu artinya masih belum menyala. Untuk menyalakannya kita masuk ke menu global configuration. Lalu kita ketikkan no shutdown. Ya, sebelumnya kita masuk dulu ke interface FA 0/0. Lalu kita klik no shutdown. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini itu sudah hijau ya teman-teman, itu artinya sudah nyala. Nah, langsung saja. Sebelum itu, untuk konfigurasi kita akan jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi. Yaitu kita akan mengkonfigurasikan VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/24, VLAN 10 dengan IP 192.168.10/24, dan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Langsung saja di sini kita akan masuk ke router. Masuk. Oke, lalu kita akan mengkonfigurasikannya, yaitu kita masuk, kita keluar dulu. Lalu kita dapat ketikkan interface FA 0/0, enter. Lalu kita akan masukkan IP-nya, IP address 192.168.1.0.1. Lalu kita juga masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita coba cek do show IP interface brief. Interface brief. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa face Ethernet 01 ini 0/0 itu sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk VLAN 10. Kita akan konfigurasikan interface FA 0/0 titik 10. Kita gunakan titik 10 karena tidak ada interface yang terhubung pada VLAN 10, maka kita akan membuat sub interface. Langsung saja kita enter. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q 10. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.10.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita coba cek. Ini juga sudah masuk. Lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 20.
Lalu kita coba cek. Ini belum masuk, kita kembali lagi. Kita masuk interface FA 0/0.20. Oh ya, kita lupa untuk memasukkan encapsulation dot 1Q20. Kita lupa untuk masukkan ini ya teman-teman. Lalu kita enter, baru kita masukkan IP. Kita masukkan juga subnet masknya ya teman-teman, ini terlupakan tadi. Nah ini sudah, lalu kita coba cek kembali. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah terkonfigurasikan di sini. Selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasikan gateway pada PC-PC nya teman-teman. Kita masuk, kita konfigurasikan gateway-nya 192.168.10.1. Konfigurasikan juga VLAN 20. Teman-teman, di sini langsung saja kita akan konfigurasikan untuk trannya. Masuk ke switch, tab CLI, lalu kita masuk ke menu Global Configuration. Interface FA per 10. Interface FA 0/10. Lalu kita konfigurasikan switch port mode terang. Teman-teman, kita langsung saja untuk mencoba kirimkan paket saja. Ini kita coba lagi. Oke teman-teman, kita coba lagi, mungkin yang tadi tidak berhasil. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Nah lalu kita akan coba untuk konfigurasikan DHCP pada router. DHCP itu agar kita tidak perlu memasukkan IP-nya satu persatu karena sudah dapat router. Caranya yaitu kita ketikkan di sini IP DHCP pool VLAN 10, lalu network 192.168.10.0, lalu subnet mask 255.255.255.0, lalu masukkan default router yaitu 192.168.10.1, lalu masukkan juga DNS server 8.8.8.8. Untuk DNS servernya itu bisa dari IP internet ya teman-teman, tapi pada kesempatan kali ini saya akan gunakan yang 8.8.8 ini yang merupakan IP dari Google. Lalu kita keluar, kita buat juga untuk yang VLAN 20, kita masukkan IP DHCP full VLAN 20, networknya 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, default router 192.168.20.1, dan DNS servernya sama. Lalu buat juga untuk yang VLAN 1, networknya 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan untuk default routernya 192.168.1.1, dan DNS servernya masih sama. Di sini langsung saja kita akan coba ujikan pada PC apakah sudah berhasil. Kita klik DHCP. Nah ini DHCP request sudah successful ya teman-teman. Kita coba juga pada VLAN 20. Ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang switch 2 layer dan juga switch 3 layer. Nah, di sini switch layer 2 itu adalah switch yang ada pada ruangan 3 ini.
Dan switch layer 3 adalah switch multilayer ya teman-teman. Nah, untuk switch layer 2 ini tipenya yaitu, aduh tidak terlihat ya teman-teman. Tipe yang kita gunakan yaitu 2960. Dan untuk yang switch layer 3 ini yaitu 3560. Nah, teman-teman bisa lihat pada angka pertamanya yaitu 2 untuk switch layer 2 dan 3 untuk switch layer 3. Oke, untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalnya di sini ada PC dengan IP 10.0 saling berkomunikasi di VLAN 10 ya teman-teman. Namun jika IP 10.0 ini tidak dapat berkomunikasi dengan IP lain yang berbeda network, misalkan dengan PC yang IP-nya 20.0. Nah, pada switch multilayer itu bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Jadi switch layer 2 itu membutuhkan router, sedangkan pada multilayer switch itu tidak memerlukan router karena bisa menghubungkan antar network. Oke, begitu ya teman-teman perbedaan antara switch layer 2 dan juga switch layer 3. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang switch virtual interface. Oke, di sininya akan kita tambahkan PC ya teman-teman. Kita akan tambahkan 2 PC, lalu akan kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu kita masuk ke switch multilayer, kita masuk ke global configuration, lalu kita akan cek FA02 untuk VLAN 10 dan FA03 untuk VLAN 20. Oke, langsung saja kita buat VLAN 10 dengan nama programming. Dan juga VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu kita ketikkan interface FA 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 10 ya, VLAN 10. Lalu interface FA 0/3, switch port mode access dan switch port access VLAN 20. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN 10 dengan nama programming dan juga VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, langsung saja kita masuk interface VLAN 10, lalu IP address 192.168.10.1 dan subnet mask 255.255.255.0. keluar interface VLAN 20. Masukkan IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Lalu lakukan hal yang sama juga pada VLAN 1. Kita coba cek do show VLAN brief.
Ini sudah masuk. Kita masuk ke interface plan 1, lalu kita nyalakan no shutdown to show IP interface brief. Ini bisa dilihat bahwa sudah up, yaitu sudah nyala. Oke, untuk selanjutnya kita akan masukkan gateway-nya. Sebentar. Oke, kita akan coba masukkan gateway-nya. 192.168.10.1 dan juga kita akan lakukan pada PC di ruangan 3 ini. Kita masukkan juga IP-nya 10.1, lalu kita masukkan juga yang gateway untuk VLAN 20. Oke, langsung saja kita akan coba untuk mengirimkan paket. Nah, ini belum berhasil ya teman-teman, mungkin awal-awal memang belum berhasil. Nah, ini teman-teman, file masih itu mungkin karena switch-nya itu masih mendetek layer 2 atau by default-nya itu switch layer 2. Kita coba masuk ke switch-nya. Kita keluar N. Lalu kita ketikkan show IP route. Nah, ini terlihat bahwa ICMP redirect change is empty, itu artinya nah, yang artinya itu switch ini sudah untuk ini tulisannya itu tampilannya adalah ICMP redirect change is empty, yang artinya multi-layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multi-layer switch tersebut kita dapat masuk ke menu global configuration terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP routing. IP routing, kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah tampilannya sudah seperti ini, yang artinya switch multilayer atau switch 3 ini sudah mendeteksi, sudah mengaktifkan switchnya. Artinya switch ini sudah mengaktifkan switch layer 3. Jadi di sini sudah dapat saling berkomunikasi antar networknya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba kirimkan lagi paket. Ini masih file teman-teman. Kita coba cek ya teman-teman, mungkin ada yang salah. Ini adanya salah ya teman-teman. Lalu kita coba cek lagi. Oke teman-teman, kita coba lagi. Mungkin yang tadi masih loading, jadi belum berhasil. Ini ya teman-teman, ini sudah successful PC 14 ke PC 6. Kita coba lagi PC 17 ke PC 7. Ini juga
sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menyetting DHCP pada multi layer switch. Langsung saja kita masuk. Untuk konfigurasinya itu kurang lebih sama seperti router ya teman-teman. Di sini langsung saja. Di sini kita sudah masuk ke switch multi layernya, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita tambahkan network 192.168.10.1.25. Kita masukkan subnet mask, lalu default routernya 192.168. Mohon maaf teman-teman, untuk networknya itu 0 10.0. Lalu untuk default routernya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya DNS server sama saja 8.8.8.8, enter. Lalu kita konfigurasikan juga pada yang VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, enter. Lalu masukkan networknya 192.168.20.0, lalu subnet mask, lalu kita masukkan juga default router, lalu juga DNS server sama ya, DNS Google. Oke, kita keluar. Kita konfigurasikan juga pada VLAN 1. Lalu masukkan subnet mask, lalu juga default router, enter, lalu DNS, lalu selanjutnya kita akan mencoba DHCP nya teman-teman. Kita masuk, lalu kita coba klik DHCP. Nah teman-teman, ini sudah berhasil. Kita coba pada VLAN 20 apakah sudah berhasil. Nah ini masih gagal ya teman-teman. Kita coba pada VCD ruangan 3. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman untuk yang VLAN 20.